Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk semua urusan dan digampangkan rezekinya, terutama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang selalu mengikuti informasi terbaru dari channel Fatwa Ilmu ini yang selalu menyajikan wawasan seputar dunia Islam. Baiklah, sebelum ke videonya, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk menengok kembali video menarik lainnya seperti puasa Senin Kamis. Dan di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas tentang sholawat Nabi serta yang berkaitan erat dengan bacaan sholawat tersebut, seperti teks sholawat Nabi, kumpulan sholawat Nabi, tulisan sholawat dan macam-macam sholawat, serta arti dari tulisan sholawat itu sendiri. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita sebagai seorang muslim untuk sering membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya seorang muslim saja, namun sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa macam salawat. Di antaranya ada yang disebut salawat kamaliyah, salawat nariyah, salawat masyusiyah, salawat adaimiyah, salawat basyairul khairat, salawat lut, salawat syifa, salawat paroh, salawat rifaiyah, salawat jauharatul kamal, dan masih banyak macam salawat lainnya. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama mengajarkan kita untuk beradab kepada para nabi dan rasul. Untuk itu, mereka mengingatkan kita agar tidak sembarangan menggunakan lafal doa untuk para nabi dan rasul. Mereka membatasi salawat dan salam sebagai lafal doa yang layak bagi para nabi dan rasul sebagai bentuk adab atau penghormatan untuk mereka. Kita dapat menggunakan lafal salawat dan salam dengan lafal fi'il madhi atau fi'il amar. Nah, dengan fi'il madhi kita dapat membaca salawat dan salam sebagai berikut: wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan fi'il amar kita dapat membaca salawat dan salam sebagai berikut: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Struktur ini memang tidak baku. Sebagian orang membaca salawat, salam dan juga lafal berkah. Sebagian orang tidak menggunakannya. Ada orang yang menempatkan kata salam di awal, sementara sebagian orang meletakkannya di akhir. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai catatan, lafaz salawat dan salam memang kemudian banyak diperkenalkan oleh para ulama. Tetapi yang jelas dalam berdoa, kita hanya boleh menggunakan salawat dan salam dalam hal du'aiyah. Bagi para nabi dan rasul, kita tidak boleh menggunakan rahimahullah atau rahimahumullah, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, atau karamallahu wajhah atau karamal wajhum, sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan yang artinya tidak boleh mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan lafal yang tidak warid seperti lafal rahimahullahu. Tetapi lafal yang sesuai dan layak untuk para nabi dan rasul adalah lafal salawat dan salam. Kita bisa lihat keterangan dalam kitab Kasyifatus Syaja. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah 10 keutamaan membaca sholawat. Keutamaan membaca sholawat terdapat dalam berbagai riwayat hadis. Keterangan perihal ganjaran pahala yang berlipat untuk amal bersolawat dapat ditemukan pada hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut:
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Artinya siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sayyid Waqi bin Said Muhammad Shatta Ad-Dimyati dalam karyanya kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca sholawat. Nah, 10 keutamaan ini disalikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sholatu malikil ghafar, artinya rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Yang kedua, syafaatun nabi muhtar, artinya syafaat Nabi Muhammad, nabi pilihan. Yang ketiga, al-iqtida bil malaikatil abror, artinya mengikuti tradisi malaikat abror. Yang keempat, mukhalafatul munafikin wal kufar, artinya membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Yang kelima, mahwul khotoya wal aujar, artinya penghapusan kesalahan dan dosa. Yang keenam, qadaul hawaiz wal autar, artinya pemenuhan hajat dan harapan. Yang ketujuh, tanwiru johir wal asrar, artinya penerangan lahir dan batin. Yang kedelapan, an-nazatu minan nar, artinya keselamatan dari neraka. Yang kesembilan, duhulu dalil qarar, artinya masuk ke dalam surga. Yang ke-10, salamul aziz zabar, artinya salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Nah, Sayyid Bakri bin Said Muhammad Ash-Shatta Ad-Dimyati menganjurkan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu tanpa membaca sholawat Nabi, mengingat banyaknya keutamaan yang terkandung dalam amaliyah sholawat Nabi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangannya, yang artinya, wahai para sahabatku, perbanyaklah membaca sholawat untuk Nabi mulia ini. Niscaya sholawat itu menghapus dosa besar, menunjuki ke jalan lurus, melindungi orang yang membacanya dari siksa neraka jahim. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian singkat tentang kumpulan bacaan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkelatin lengkap. Semoga bisa menjadi sebuah doa dan menambahnya wawasan keilmuan kita semua yang ingin mengetahui dan menghafal doa sholawat Nabi atau bacaan sholawat Nabi Latin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilapnya. Silakan sahabat semuanya untuk mengoreksinya pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keilmuan kami. Sekian dan terima kasih. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.